Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Sahabat-sahabat, selamat pagi dan salam jumpa lagi. Quo vadis, nasib guru honor di Nusa Tenggara Timur. Saya mendapatkan pesan yang dikirimkan oleh seorang sahabat di Pulau Adonara, Flores Timur. Beliau adalah seorang guru honorer yang mengabdi pada salah satu sekolah menengah atas di daerah tersebut. Sudah cukup lama menjadi guru honorer dan pada tahun 2021 yang lalu yang bersangkutan lulus passing grade untuk menjadi pegawai P3K. Namun sampai dengan saat ini nasibnya dan tentu juga nasib kawan-kawannya menjadi tidak jelas. Mengapa demikian? Saya bacakan sekilas pesan yang beliau kirimkan kepada saya. Salam jumpa. Mohon mendesak Pemda NTT untuk segera mengusulkan P3K formasi khusus guru lulus passing grade 2021. Selama ini kami bertahun-tahun mengabdi, tetapi Pemda NTT tidak memperhatikan nasib guru honorer. Dana pusat melalui DAU hanya untuk membayar pegawai P3K, tetapi pemerintah Provinsi NTT sungguh kejam dengan nasib para guru honorer. Dinas PKO keluar masuk pulau mengunjungi sekolah, banyak omong dan meminta guru untuk melakukan ini dan itu. Namun di balik itu mereka tidak memperhatikan nasib para guru honorer. Bahkan nasib kami menjadi tidak jelas. Ya, ini pesan curahan hati seorang sahabat yang menjadi guru honorer. Ya. Dan memang dari informasi yang saya kumpulkan, saat ini ada ribuan guru honorer lulus passing grade seleksi guru P3K tahun 2021 yang akhirnya harus menahan kekecewaan karena dikabarkan pemerintah Provinsi NTT tidak mengadakan seleksi P3K guru tahun 2022. Menurut informasi, pendaftaran seleksi ASN P3K guru tahun 2021 itu sudah secara resmi dibuka oleh Panselnas pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 13 November tahun 2022. Namun, dalam rentang waktu itu, ada cukup banyak pemerintah provinsi yang mengajukan proses seleksi untuk para pegawai P3K-nya. Namun, tidak dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena sampai dengan batas akhir pengajuan formasi P3K itu, Pemprov NTT tidak mendaftarkan para guru honorer untuk seleksi ASN P3K guru tahun 2021. Artinya, sampai dengan saat ini,
Pemprov NTT tidak mengadakan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Nah, ini tentu menjadi berita yang menyedihkan, ya, yang miris buat para guru honorer. Sudah capek-capek mereka mengabdi untuk anak bangsa, ya. Sudah berlelah-lelah mereka mengikuti passing grade, tetapi setelah mereka lulus malah tidak diusulkan oleh pemerintah untuk mendapatkan penempatan ASN P3K tahun 2022. Dan nasib mereka justru menjadi tidak jelas. Dalam rapat koordinasi bersama dengan Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbud pada 3 November 2022 yang lalu, melalui kanal YouTube, Nunuk Suryani, Ditjen GTK Kemendikbud mengatakan bahwa saat ini terdapat permasalahan pengangkatan guru yang telah lolos passing grade 2021, tetapi tidak mendapatkan formasi. Hal tersebut karena pemerintah daerah tidak membuka formasi seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Dalam rapat tersebut, Nunuk Suryani memaparkan data jumlah daerah yang tidak mengadakan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022. Salah satu daerah itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situasi ini memang membuat para guru menjadi cemas akan nasib mereka. Kecemasan ini memang beralasan mengingat keputusan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Selain itu, banyak dari para guru honorer ini yang sudah tidak mengajar karena diberhentikan dari satuan pendidikan tempat mengajar. Nah, memang memprihatinkan karena ketika mereka tidak diangkat dalam formasi seleksi ASN P3K formasi guru tahun 2022, maka nasib mereka dipertaruhkan karena sesuai dengan keputusan pemerintah pusat pada tahun 2023, tenaga honor akan dihapuskan. Dan ini tentu akan menjadi hal yang menyedihkan bagi para guru honorer. Mereka sudah melakukan berbagai upaya berkomunikasi dengan berbagai pihak, ya, mungkin juga dengan pihak dinas pendidikan di provinsi untuk mempertanyakan kejelasan nasib mereka, tetapi mereka selalu menemukan jalan buntu, ya, tidak mendapatkan solusinya. Bahkan hingga akhir tanggal pembukaan formasi itu, tanggal 13 November, juga tidak ada informasi yang pasti berkaitan dengan nasib mereka. Ya, ini catatan kelam, ya, bagi perlakuan negara, perlakuan pemerintah terhadap para guru honorer di Nusantara ini, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Ya, orang-orang yang dengan tulus, dengan apa adanya, telah berjuang menjadi pendidik, menjadi pengajar untuk mengabdikan diri mereka di kampung-kampung, ya, di pelosok-pelosok untuk mendidik anak bangsa ini. Tetapi pengabdian mereka, perjuangan mereka itu sering tidak dihargai. Bahkan ketika mereka sudah lolos passing grade tahun lalu, diberi ruang oleh pemerintah pusat agar pemerintah provinsi mengajukan formasi P3K Guru tahun 2022, tapi itu justru tidak dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi. Apa salah dan dosa para guru honorer ini? Bukankah mereka sudah mengikuti berbagai proses? Bukankah mereka telah mengikuti berbagai persyaratan yang diminta? Lalu mengapa nasib mereka justru dipertaruhkan? Ya, saya berharap jangan permainkan nasib para guru honorer ini. Apalagi ribuan guru yang telah lulus passing grade tahun lalu. Beri mereka kejelasan. Mereka punya keluarga, mereka punya istri, mereka punya anak.
Mereka membutuhkan kejelasan tentang nasib mereka. Disinilah tanggung jawab negara. Disinilah tanggung jawab pemerintah. Ya. Tak perlu banyak bernarasi, ya, berikan kepastian bagi para guru ini. Ya. Ruang itu masih ada. Lakukan pendekatan diplomasi dengan pemerintah pusat. Jangan korbankan guru-guru honorer di Nusa Tenggara Timur ini. Kasihan nasib mereka. Jangan membiarkan air mata itu terus keluar dari mata-mata yang penuh perjuangan membesarkan anak bangsa di Nusa Tenggara Timur. Semoga keluh kesah ini didengar dan menjadi atensi pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak. Salam sehat dan Tuhan